Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, sedikit kita membahas tentang kantong plastik ya atau kresek yang kita gunakan dalam berjualan ya. Karena apa ya teman-teman, dalam sehari-hari namanya kita usaha, itu menggunakan wadah tempat kita produk kita yang kita jual. Nah, tak terkecuali kita sendiri ya teman-teman, sebagai pedagang kuliner, tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu dibahas ya teman-teman, karena pernah ada dulu larangan, mungkin sampai sekarang ya, larangan menggunakan kantong plastik atau kantong sekali pakai ya, yang artinya kantong kresek ini yang pernah menjadi sebuah permasalahan besar dalam kita ya, di segi usaha ya teman-teman. Jadi kita sendiri sebagai pedagang jualan atau pedagang kaki lima, pedagang kuliner, tentunya ini menjadi suatu keresahan. Dulu sempat sempat menjadi suatu keresahan yang sampai sekarang pun belum bisa ada solusinya ya. Bahkan ada saran-saran seperti penggunaan seperti kertas dan lain-lain itu untuk wadah makanan ataupun produk yang kita jual. Nah, tapi kan sampai sekarang akhirnya itu tidak terselesaikan teman-teman. Nah, jadi itu semua itu tergantung tanggapan dari kita semua ya, termasuk teman-teman semua, pelanggan kita semua. Akankah itu menjadi suatu dilema ataupun tidak ya? Tetapi pada faktanya kita sendiri tetap menggunakan kantong plastik ini ataupun kresek ini dalam setiap hari transaksi kita ataupun jual beli, kita tetap menggunakan wadah kantong plastik atau kresek ini teman-teman. Walaupun ya teman-teman, dari beberapa segi seperti kesehatan dan lain-lain, bahwa kantong plastik ini juga memang sulit untuk diurai ketika memang itu sudah menjadi sampah. Tapi ini juga kan belum ada solusi yang tepat untuk menghentikan ini. Nah, sebagai pedagang sendiri, tentunya kita sempat merasa was-was ataupun khawatir ya teman-teman, ketika larangan tersebut pernah merebak ya di media-media massa, bahkan di berita-berita tersebut ya. Artinya memang itu sudah memang benar-benar dilarang, tapi kenyataannya pada sampai hari ini pun kita masih tetap menggunakan kantong plastik. Nah, ini sedikit sharing kita ya teman-teman, hanya kita sebagai pedagang kaki lima seperti ini, sebagai pedagang kuliner juga menggunakan kantong plastik itu kan hal yang suatu yang lumrah. Artinya kan seperti itu ya, dengan disampingkan dari hal yang larangan tadi ya teman-teman, tentunya ini menjadi suatu gambaran kita sendiri. Dengan itu kita juga, makanya kita harus memilih kantong plastik itu yang lebih lebih higienis, artinya seperti itu ya. Nah, biasanya teman-teman ya, ketika kita menggunakan kantong plastik ini ataupun kresek ini kan, kalau kita yang berdagang makanan itu kan biasanya dengan ukuran-ukuran sendiri ya teman-teman. Itu ada ukuran 15 yang kecil itu ya, ada yang 21 yang atau biasa kita sebut kantong plastik tanggung kan, ada juga yang ukuran 24 itu yang agak besar dan seterusnya. Tapi yang kita gunakan biasanya itu adalah ukuran 15 ini yang kecil ya teman-teman. Kemudian yang tanggung itu adalah 21 dan 24 itu jarang sekali kita pakai. Nah, jadi ini sedikit buat informasi buat teman-teman saja yang biasa kita gunakan seperti itu. Tapi tak lepas dari tadi permasalahan kita yang pertama tadi ya teman-teman, bahwa kantong plastik itu sempat sempat dilarang penggunaannya. Nah, ini menjadi suatu dilema sendiri kadang, kalau suatu saat lagi ini muncul lagi ke permukaan bahwa akan diangkat isu-isu seperti itu lagi, otomatis kita kan menjadi suatu kembali meresahkan kita sendiri ya sebagai pedagang kaki lima, yang kita tentunya belum siap untuk mengaplikatifkan dari segi aturan-aturan itu. Nah, karena di masyarakat Indonesia sendiri masih pada umumnya masih menggunakan kantong plastik ini ya teman-teman. Jadi ini hanya sebagai sharing kita ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak tanggapan ataupun banyak ada yang mencari solusi kan seperti itu, bahwa kedepannya itu harus bagaimana. Tetapi setidaknya ini hanya menjadi suatu pengetahuan kita bahwa kantong plastik yang kita gunakan itu memang dilarang, artinya kan seperti itu. Bahkan di swalayan kan penggunaannya itu sudah, kadang masih ada banyak swalayan yang tidak menggunakan itu, yang sekarang itu menggunakan plastik yang bisa diurai ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi nah, itu yang sampai sekarang itu memang belum bisa kita temukan ya, solusi apa yang harus kita dapatkan ya teman-teman. Jadi setidaknya kita hanya mempunyai gambaran saja bahwa memang penggunaan kantong plastik seperti ini yang sekali pakai itu memang tidak baik sebenarnya ya. Dan kita sendiri tahu, tetapi belum bisa menemukan solusi yang tepat bagi kita sendiri untuk menggunakan apa sebagai penggantinya atau sebagai wadah pengganti dari produk yang kita jual, termasuk kita sendiri sebagai pedagang kuliner ya.
makanan apa, wadah apa yang cocok, dan kita memperhitungkan juga ya teman-teman dari pengeluaran. Kalau kita menggunakan wadah lain seperti kertas ataupun daun, itu budget kita otomatis akan lebih tinggi daripada menggunakan kantong plastik seperti ini. Nah, ini contoh kecil ya teman-teman ya. Dalam satu bungkus ini kan ada 100 PCR-nya. Dari satu bungkus ini yang kantong ukuran 15 ini, tapi kan agak yang tebel ya teman-teman, yang tebel, yang bening gitu ya, seperti itu, yang katanya ini lebih higienis. Nah, ini dengan harga, kalau satu gini ya, satu pak gini, pak kecil ini ya teman-teman, itu kan kisaran harga 60.000. Berarti dibagi 100 ya, kita tidak tahu di dalam, tapi menurut apanya ini kan 100 lembar ya, ternyata 100 piece ya. Nah, itu kan harganya itu kira-kira hanya 100-an ya, 100 sekian rupiah per piece ini kan. Nah, ini bisa untuk memuat ataupun memasukkan beberapa makanan. Kalau kita jual makanan teman-teman, jadi itu sangat-sangatlah murah. Nah, tetapi kalau kita menggunakan box umpamanya seperti itu, box snack ataupun lain-lain, itu memang dianjurkan seperti itu sebenarnya teman-teman. Nah, itu berapa? Kadang-kadang harga satu box itu udah 1.000. Kalau dari pelanggan kita hanya berjualan seumpamanya hanya satu piece makanan kita itu hanya 1.000, mereka beli 5, kita harus mengeluarkan budget untuk tempat wadahnya makanan tersebut atau produk yang kita jual, itu kita mengeluarkan 1.000 sekian umpamanya seperti itu, ataupun lebih kecil ratusan seperti itu. Sedangkan ini hanya kisaran 100 rupiahan seperti itu. Jadi kan memang jauh sekali akan pengeluaran kita ketika kita menggunakan solusi seperti box ataupun kotak snack ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi belum juga pas untuk kita, kecuali kalau memang makanan itu yang kita jual atau produk yang kita jual itu harganya tinggi. Tapi kalau kita kan harga masyarakat ya teman-teman, seperti gorengan kita sendiri itu harga yang sangat memasyarakat, 1.000, kadang bahkan ada di tempat-tempat lain itu kurang dari harga 1.000. Jadi kalau kita menggunakan seperti box snack tadi, itu kan tidak masuk, artinya itu juga masih kita lapisi dengan kantong plastik lagi. Jadi kan double untuk pengeluaran kita. Itu tentang wadahnya saja ya teman-teman, belum yang lain-lain. Jadi itu otomatis menambah budget kita, sehingga keuntungan kita akan sangat berkurang. Nah, jadi itu ya teman-teman yang perlu menjadi suatu PR kita bersama ya teman-teman. Tapi kita mengalir saja, tidak usah kita hiraukan. Artinya seperti itu, kita tahu, cuma kita ya karena ini memang sudah berjalan sudah lama ya teman-teman, jadi kita hanya mengikuti alur saja bagaimana ke depannya. Tapi ini sempat menjadi suatu was-was kita karena pelarangan menggunakan kantong plastik atau kresek ini ya sebagai tempat termasuk kita yang pedagang kuliner, tempat makanan seperti itu. Jadi ini menjadi suatu pengertian kita ke depannya seperti apa. Dan kita pun sebagai penjual makanan yang murahan, artinya masyarakat itu memang sangat bingung ya kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu nantinya ataupun harga kita yang kita jual nantinya bisa naik, ya kemungkinan bisa saja ya teman-teman untuk menggunakan tempat-tempat yang mahal. Karena jujur ya di Indonesia sendiri teman-teman, kalau kita berdagang dengan harga-harga yang masih yang harga tinggi, itu kita akan berat sekali untuk mendapatkan pasaran. Karena masyarakat Indonesia cenderung kalau berdagang itu ya inginnya memang harga masih murah, makanan enak dan besar potongan seperti itu kan. Nah, itu dimanapun terjadi seperti itu. Jadi kalau kita dibandingkan dengan sekelas-kelas di mall, di swalayan yang besar-besar, itu kan kita belum sanggup seperti itu. Karena memang di masyarakat sendiri, di kemajemukan masyarakat di bawah itu ya teman-teman, di tempat kita seperti kelas kita lah ibaratnya, masih membutuhkan makanan-makanan yang murah. Artinya dari segi ekonomisnya budgetnya kecil ya, tertunda seperti itu. Nah, itu faktanya teman-teman. Sehingga kalau kita sinkronkan dengan penggunaan wadah tempat ini tadi seperti kresek, kita alihkan ke tempat yang lain seperti seperti box dan lain-lain seperti itu kan, budgetnya semakin akan sangat tinggi ya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman ya, sedikit sharing dari saya pribadi, itu pengalaman pribadi tentang ini kan berkaitan dengan jualan kita ya, dengan usaha kita yang memang tidak lepas artinya dari suatu polemik-polemik yang ada ya, dari kebijakan pemerintah yang ada ya, hingga mengena ke kita sebagai pedagang kaki lima dan sebagai pedagang kuliner kan, tentunya seperti itu. Tapi ini menjadi suatu pemahaman bagi kita pribadi, ada plus minusnya sebenarnya semua itu, tapi kita harus tetap konsisten dan tetap menjalankan usaha kita sesuai dengan hati kita ya, kita mengikuti
alurnya aja, sehingga kita nanti menemukan jalan terbaik buat kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang selalu menyupport channel kami, dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.